selamat sahabat teman-teman. Perkenalkan kami dari Jemaat Sosapol, Kabupaten Tamlau akan membawakan cerita panggung kami dengan judul Manisan Krisis. Yang ceritanya terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga 16. Teman-teman, karakter panggung boneka akan diperankan sebagai berikut. Elia diperankan oleh Milton Jago. Janda diperankan oleh Paulina Jago. Raja diperankan oleh Enos Jago. Panglima diperankan oleh Salama Jago. Anak perempuan diperankan oleh Dalia atau Bimba. Dan yang menjadi narator dalam cerita ini adalah Arman Jago. Selamat menyaksikan. Pada tahun ke-38 Zaman Asa, ada seorang raja Israel yang memerintah di Samaria yang bernama Ahab bin Omri. Dia sangat menyakiti hati Tuhan dengan membangun kuil-kuil penyembahan berhala. Tuhan menghukum negeri itu dengan tidak menurunkan hujan lewat hambanya Nabi Elia. Tuhan menyuruh Nabi Elia menyampaikan murka Allah terhadap negeri itu. Datanglah Nabi Elia menghadap Raja Ahab. Hai Raja Israel, demi sabda Tuhan yang hidup, kitong para Israel yang saya layani, saya bilang tidak akan ada embung atau hujan di tahun-tahun ini, kecuali kalau saya yang bilang. Apa? Tak akan ada hujan sampai saya bilang hujan baru hujan. Bicara apa koin? Pergi sana. Tuhan menjaga Nabi Elia hingga tidak terjadi apa-apa kepadanya pada saat bertemu raja untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Siapa dia? Sapubar kan kasih kemakmuran. Harus dibunuh orang itu. Panglima, hamba tuanku. Kampi cariwan yang tadi datang itu, kam tangkap dia dan hukum mati dia. Siap tuanku. Sehari kemudian, lapor tuanku raja. Kita cari di semua sudut kota Samaria itu, tapi tak ketemu orang yang tuanku suruh cari itu. Cari sampai ketemu. Karo telada kamian sabun. Siap tuanku. terdengarlah kabar bahwa Elia akan dihukum mati. Dalam tidur, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Pagi-pagi benar, keesokan harinya, Nabi Elia terbangun. Bal, saya siap lawan dorang. Saya tidak takut orang. Kenapa saya harus lari? Tapi karena Tuhan yang suruh, saya lakukan. Kalau begitu, sekarang saya jalan sudah ke sungai Kerit supaya saya selamat. Sesampainya Nabi Elia di sungai Kerit, Saya capek sekali. Terus sore lagi. Saya minum baru istirahat sudah. Saya tahu Tuhan akan melindungi saya. berbalinglah Elia di dekat sungai Kerit hingga keesokan paginya. Tiba-tiba ada seekor burung gagak terbang menghampirinya, dan di paruh burung itu ada sepotong roti. Burung gagak itu melepaskan roti di atas batu dan meminum air di sungai, dan kembali terbang meninggalkan Nabi Elia. Hari pagi baru salah apa lagi? Mana burung yang Tuhan janji buat saya untuk bawa saya makan itu? Woi, burung berambokar apa ini? Oh, burung gagak. Ada roti di depan mulut. Ini sudah yang Tuhan janji buat saya.
Terima kasih Tuhan, ada roti buat saya makan. Hal ini berlangsung cukup lama, namun karena hujan tidak turun-turun dan sungai kering mulai kering. Aduh, sungai sudah mulai kering, bagaimana ya? Saya masih bisa dapat air lagi kah? Terada nih. Mengantuk sekali ya. Saya tidur dulu. Tertidurlah Nabi Elia, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan di sana. Sungai mulai kering, terus Tuhan suruh saya harus ke Sarfat, biar saya dapat makan dan minum di sana. Kalau begitu, saya jalan sudah. Nabi Elia mengemasi barangnya dan berjalan ke Sarfat, dan sesampainya ia di gerbang kota itu. Aduh, capek sekali. Saus baru lapar lagi. Perempuan siapa itu yang cari kayu bakar? Pasti itu sudah janda yang Tuhan bilang ke saya. Nabi Elia menghampiri perempuan janda tersebut. Sore Maci. Sore juga Pace. Minta maaf, bisa minta air minum kah? Saus sekali. Oh, minta air minum. Tunggu saya ambil dulu. Maci, kalau boleh bisa dengan roti sepanggar kah? Saya juga lapar sekali. Dalam hati janda itu berkata, Ji, Pace nih minta air, minta makan lagi. Dia terlihat saya ini janda kah? Tapi dia macam orang baik, seperti hamba Tuhan. Dia ini orang Israel kapa? Aduh, Pace, demi kau Tuhan Allah yang hidup. Pace, saya punya roti, hanya tepung 1 genggam dalam loyang kecil dan minyak sedikit di botol. Sekarang saya akan kumpul kayu bakar untuk pulang buat roti bagi saya dan saya anak makan. Kalau tendua su makan, tinggal tunggu saja tendua mati. Karena sutra ada makan, buat tendua lagi. Mace, kau tidak usah takut. Kau percaya saya. Kau buat seperti apa yang saya bilang ke kau. Pergi buat untuk saya dulu, baru untuk kau dan kau anak. Maka kau loyang terakan kosong, kau botol juga terakan habis minyak. Sampai Tuhan kasih turun hujan di negeri ini. Iya kah? Kalau betul seperti apa yang Pace kau bilang, saya akan buat. Karena saya percaya Tuhan dan saya percaya kau hamba Tuhan. lalu pulanglah perempuan itu ke rumahnya dan berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Sesampainya perempuan itu ke rumahnya dan bertemu dengan anak perempuannya Ance. Ance, Ya, Mama. kau tunggu nih. Mama mau buat roti untuk hamba Tuhan di depan itu. Baru buat untuk tendua. Mama Ji, tepung sedikit saja baru kalau Mama buat, baru tendua makan apa lagi? Ance, Mama percaya. Pace di depan itu hamba Tuhan. Dia bilang Tuhan tidak akan biarkan tendua puloyan dengan botol kosong. Tidak mungkin. Ance, kau harus percaya. Karena Mama percaya sekali apa yang hamba Tuhan itu bilang. Kalau Mama percaya, sekali saya juga percaya. Karena Mama saja saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita orang yang percaya kepadanya. Lalu janda itu membuatkan roti bagi Nabi Elia dan mengantarkannya kepada Elia. Ini Pace, air dan roti yang kau minta. Terima kasih Mace. Terjadilah seperti apa yang saya bilang ke kau. Lalu kembalilah janda dan membuatkan roti lagi bagi dia dan anaknya. Ance, Kenapa Mama? dia benar hamba Tuhan. Mama sudah buat roti untuk tendua dan tepung sisa, tapi tepung tak akan habis. Minyak juga, puji Tuhan. Puji Tuhan Mama. Kalau begitu, mari tendua berdoa. Iya Mama.
Tuhan, terima kasih telah mendengar dan melihat penderitaan kami. Engkau mengutus hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami di rumah ini. Amin. Tuhan memberkati janda dan anaknya beberapa waktu lamanya hingga Tuhan menurunkan hujan di negeri itu. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-10, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Dan Yesaya 12 ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak komentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah panggung boneka kami Jemaat Salsapor Kabupaten Tambrauw. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.